Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Insya Allah pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tentang nataiju ittiba'ir Rasul, yaitu hasil-hasil dari mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ketika kita sudah mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya dengan keimanan kita beriman kepada Rasul, maka sudah seharusnya iman ini menjadi ittiba, ya, menjadi mengikuti. Ketika kita beriman kepada Rasulullah, kita akan mengikuti atau mencontoh perilaku Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana ia bersikap dalam hidupnya. Nah, paling tidak ada dua kebaikan yang akan kita dapatkan ketika kita mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Husnayain, dua kebaikan, yaitu kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Nah, kita sekarang menjelaskan tentang kebaikan di dunia dulu ya. Ketika kita mengikuti Rasul, kita akan mendapatkan keutamaan di dunia. Kenapa? Ya, karena keutamaan-keutamaan ini akan diberikan kepada orang-orang yang senantiasa setia kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa itu? Apa keutamaannya? Nah, di sini dijelaskan, disebutkan yang pertama adalah mahabbatullah, yaitu Allah akan cinta kepada kita, kepadanya. Jadi cinta dari Allah, kita akan mendapatkan cinta dari Allah. Orang-orang yang mengikuti Rasul, pasti Allah akan cinta kepada dia. Yang kedua adalah rahmatullah. Rahmat dari Allah. Ya, kita akan mendapatkan rahmat dari Allah. Orang-orang yang mencintai Rasulullah, yang mengikuti Rasulullah, maka akan mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga adalah hidayatullah. Hidayah dari Allah. Orang yang mencintai, setia kepada Rasul, maka akan mendapatkan hidayah dari Allah. Bagaimanapun ketika kita mencintai, mengikuti Rasul, hidayah Allah akan selalu masuk pada diri kita. Kita akan selalu dibimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang keempat, keutamaannya adalah izzah atau kemuliaan hidup, baik di dunia maupun di akhirat. Nah, yang kelima, ghalabah, yaitu kemenangan. Ya, ini kemenangan-kemenangan yang dijanjikan, ya, kemenangan-kemenangan untuk dakwah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, teman-temanku yang dirahmati oleh Allah, itu tadi 5 ya keutamaannya, dan sekarang kita jelaskan satu persatu, insya Allah. Yang pertama tadi, mahabbatullah, kecintaan dari Allah. Ya, kita akan mendapatkan kecintaan dari Allah. Nah, cinta ini tentunya tanpa pamrih ya. Allah tidak mengharapkan balasan apapun dari makhluknya, dari hambanya. Begitulah cinta Allah kepada kita. Karena Rasul ini adalah orang yang sangat dicintai oleh Allah. Maka ketika kita mencintai yang dicintai oleh Allah, yaitu Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah pun akan mencintai kita. Bagaimana pembuktian bahwa kita mencintai Rasul, gitu ya? Yaitu dengan ittiba tadi, dengan mengikuti, mencontoh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan jika Allah sudah mencintai seorang hamba, ya, faida ahbabtuhu, maka kuntu sam'ahu,
sam'ahul ladzi yasma'u bihi. Maka Allah akan menjadi pendengarnya yang ia gunakan untuk mendengar, dan juga menjadi penglihatannya yang ia gunakan untuk melihat. Ya, jadi nanti Allah lah yang akan memberikan itu semua. Gitu. Kemudian yang kedua tadi adalah rahmatullah. Allah juga akan membimbing, ya. Kita akan mendapatkan rahmat Allah yang akan selalu ada, ya, hadir untuk kita. Dan banyak sekali, ya, orang-orang yang mengikuti Rasul, maka Allah akan memberikannya rahmat. Gitu. Kemudian yang ketiga adalah hidayatullah, hidayah dari Allah. Di sini dijelaskan dalam hadis Malik Muslim bahwa telah kutinggalkan kepada kalian dua perkara yang tidak akan kalian sesat selama berpegang teguh kepadanya, yaitu kitab Allah dan sunnah nabinya. Jadi apa-apa yang ditinggalkan tadi ini adalah bagian dari sunnah, ya. Kemudian yang keempat, keutamaannya adalah hasil, ya, hasil dari ittiba kepada Rasul. Yang keempat adalah mendapatkan kemuliaan, ya. Jadi sebagaimana para sahabat mendapatkan kemuliaan seperti Bilal bin Rabah, dari beliau budak menjadi seseorang yang luar biasa sekali. Kemudian bagaimana Umar bin Khattab, bagaimana Abu Bakar, dan semua akan diberikan kemuliaan ketika kita mengikuti Rasulullah SAW. Yang kelima adalah kita akan mendapatkan kemenangan. Jadi jaminan kemenangan ini bukan dari siapapun, ya, bukan pula dari Nabi, melainkan dari Allah sendiri. Jadi itulah janji Allah, karena Allah sangat mencintai Rasulnya. Dan kenapa masih ada, ya, orang yang ragu akan janji Allah tersebut, ya? Ini mungkin karena ittiba'nya kepada Rasul itu kurang atau lemah, sehingga rasa optimisnya pun melemah. Gitu, ya. Itu tadi 5 hasil dari kita apabila mengikuti Rasulullah di dunia, keutamaan di dunia. Nah, yang berikutnya adalah kebaikan kedua dari ittiba kepada Rasul, yaitu kebaikan di akhirat. Jadi di samping tadi kita mendapatkan kebaikan di dunia, maka Allah juga akan memberikan kebaikan kita di akhirat kepada siapa saja yang mencintai dan mengikuti Rasulullah SAW. Di sini ada 5 juga. Jadi kebaikan yang pertama yaitu syafaat, ya. Dia akan mendapatkan syafaat. Barang siapa yang mengikuti, mencintai, ittiba kepada Rasul, maka di akhirat kelak akan mendapatkan syafaat. Ya, dia akan mendapat syafaat. Bagaimana? Nah, di sini dijelaskan dalam hadis Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu menceritakan bagaimana Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menyampaikan bahwa nanti di akhir setelah hari kiamat, ya, semua orang dibangkitkan dengan amalnya. Ya, semua manusia akan mencari perlindungan, dan kemudian mereka akan mencari siapa yang dulu mereka ikuti. Maka ada umat Nabi Adam, umat Nabi Nuh, umat Nabi yang lain akan mencari dia, gitu, ya. Bahkan di hadis disebutkan mereka mencari kepada Nabi Adam. Tetapi Nabi Adam pernah berbuat salah. Kemudian mereka mencari Nabi Nuh, umat Nabi Nuh mencari Nabi Nuh. Kemudian Nabi Nuh berkata, anak saya sendiri tidak bisa saya selamatkan, gitu, ya, diselamatkan olehnya. Kemudian kaum Nabi Ibrahim mencari Nabi Ibrahim. Bahkan Nabi Ibrahim mengatakan, saya dulu pernah berbohong dalam kebaikan, ya.
Jadi semua orang bingung dan semua orang nanti akan ditunjukkan oleh Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim berkata, carilah syafaat Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka akhirnya semua orang berbondong-bondong kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam akan tahu siapa umatnya. Ya, umat Rasulullah Muhammad, yaitu wajahnya berseri-seri, ada cahaya pada wajahnya. Ya, inilah umat baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan merekalah nanti orang yang akan bersama Rasul pertama kali masuk ke dalam surganya, mendahului umat-umat yang lain. Maka dari itu kita bersyukur menjadi umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mengikuti dan mencintai beliau. Ya, maka genggamlah itu dan janganlah pernah tinggalkan, karena nanti kita akan mendapatkan insya Allah syafaatnya di hari akhir kelak. Oke, teman-teman yang dirahmati oleh Allah, ya, yang berikutnya adalah yang kedua, akan mendapatkan di akhirat nudharatul wajhi. Ya, nudharah itu keceriaan, akan mendapatkan wajah yang ceria. Seperti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya umatku akan datang dalam keadaan bercahaya wajahnya serta putih bersih tubuhnya dari sebab wudhu, ya, berwudhu. Okay. Dan saya adalah yang terlebih dahulu datang dari mereka itu untuk datang ke telaga Haud. Ya, ini hadis riwayat Muslim. Ya. Jadi umat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ini wajahnya putih berseri, ya, karena cahaya dari wudhunya. Walaupun dia hitam, tapi karena dia sering wudhu, maka nanti wajahnya akan bercahaya. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga adalah orang yang mengikuti Rasulullah di akhirat akan mendapatkan muzawaratul Rasul, akan mendampingi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kelak. Di sini juga dijelaskan dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, seorang laki-laki datang kepada Nabi Muhammad SAW dan berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya engkau benar-benar lebih aku cintai dari diriku, lebih aku cintai daripada anakku. Dan sungguh saat aku berada di rumah lalu mengingatmu, maka aku tidak sabar hingga melihatmu. Dan apabila mengingat matiku dan matimu, aku tahu sungguh engkau apabila masuk surga, engkau akan ditinggikan bersama para nabi. Sedang aku bila masuk surga, aku takut tidak melihatmu lagi. Nah, seseorang itu berkata begitu, ya. Kemudian Nabi Muhammad SAW tidak menjawab apa-apa hingga Jibril menurunkan ayat 69 dari surat An-Nisa yang berbunyi, ini jawaban dari kisah tadi, ya. Dalam surat An-Nisa ayat 69, dan barang siapa menaati Allah dan Rasul Muhammad, maka mereka itu akan bersama-sama dengan orang yang diberikan nikmat oleh Allah, yaitu para nabi, para pecinta kebenaran, orang-orang yang mati syahid, dan orang-orang saleh. Mereka itulah teman sebaik-baiknya. Ya, jadi jangan takut, ya, ketika kita benar-benar setia kepada Rasulullah, benar-benar mencintai, mengikuti tauladan-tauladannya, maka insya Allah kita juga termasuk gitu, ya, mengikuti Rasulullah kelak di surga. Kemudian yang keempat, keutamaannya adalah bersahabat dengan orang-orang pilihan. Nasohabah, kita bersahabat dengan orang-orang pilihan. Jadi bersahabat dengan orang yang bersahabat dengan Rasul. Ya. Siapa dia gitu? Siapa saja mereka? Yaitu mereka adalah an'amta alaihim minan nabiyyin, ya, dari para nabi.
minan nabiyyin was-siddiqin, ya, dari orang-orang yang jujur atau membela kebenaran, wasyuhada, dan para syuhada atau orang-orang yang berjuang di jalan Allah, wassalihin, dan orang-orang yang salih, ya. Maka jangan sampai kita tidak bersahabat dengan mereka, ya. Kemudian yang terakhir adalah mendapatkan keberuntungan, ya. Orang-orang yang mengikuti Rasul, ya, Nabi Muhammad SAW, maka akan mendapatkan keberuntungan di akhirat kelak. Seperti yang telah dijelaskan dalam Quran surat Al-Mu'minun ayat 1 sampai 11. Ya, yang berbunyi, qad aflahal mu'minun, ya, sungguh beruntunglah orang-orang yang beriman, ya. Kemudian alladzina hum fi shalatihim khashi'un, orang-orang, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam sembahyangnya. Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun, dan orang-orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tiada berguna. Walladzina hum lizzakati fa'ilun, dan orang-orang yang menunaikan zakat. Walladzina hum li furujihim hafizun, dan orang-orang yang menjaga kemaluannya. Illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Kecuali terhadap istri-istri mereka atau budak yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tidak tercela. Famani betagha wara'a dzalika faulaika humul 'adun, barang siapa mencari yang dibalik itu, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas. Walladzina hum li amanatihim wa 'ahdihim ra'un, dan orang-orang yang memelihara amanat-amanat yang dipikulnya dan janjinya. Walladzina hum 'ala shalawatihim yuhafizun, dan orang-orang yang memelihara sembahyangnya. Ulaika humul warithun, mereka itulah orang-orang yang akan mewarisi. Alladzina yarithuna al-firdausa hum fiha khalidun, yakni yang akan mewarisi surga Firdaus mereka, surga Firdaus. Mereka kekal di dalamnya. Nah, itulah ya keutamaannya, atau hasil-hasil dari pengabdian kita, kecintaan kita mengikuti kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ittiba kita. Ya, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wal 'afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.